kehidupan. Salah satu adalah bahwa hidup itu harus berkembang biak. Hidup itu harus selalu bisa berkembang, ya, tumbuh. Di samping berkembang biak juga tumbuh. Di situ ada menggantikan sel-sel yang rusak, kemudian ada juga jaringan atau apapun itu organ tubuh bertambah besar. Nah, seperti apa itu pembelahan sel kemudian termasuk perkembangbiakan. Ya, itu tentunya ada yang memulai, kemudian sifat-sifat bisa diturunkan. Kenapa sel somatis membelah, misalnya tetap menjadi sel somatis tertentu. Kenapa sel manusia tetap bisa membelah menjadi tetap sel manusia, tidak berubah menjadi sel lain. Banyak sekali pertanyaan yang bisa kita ajukan tentang hakikat kehidupan itu. Kita ingin menjawabnya dari tingkat molekuler, ya. Apalagi di musim pandemi saat ini, mungkin ini salah satu biomolekul yang sangat relevan kita diskusikan. Oke, saya akan lanjut, ya. Ini mungkin karena slideshow mungkin agak lama. Saya sudah tekan 2. Nah, mau berpindah ya. Hari ini kita tentang belajar struktur molekul dan sifat dan fungsinya, ya, tentang asam nukleat, di mana sub CPMK atau CPMK pokok bahasan ketiga adalah menguasai konsep struktur, sifat, dan fungsi dari asam nukleat, di antaranya molekul DNA dan RNA. Slide-nya bisa berpindah ya. Outline. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi pertama kita akan mendiskusikan tentang pendahuluan. Pendahuluan yang relevan, yang penting kita akan bicarakan adalah tentang aliran informasi genetik, ya. Seperti di awal sudah saya pernah sampaikan ke kalian semua bahwa kalau belajar biokimia ada 3 hal yang kita pelajari, ya. Ada 3 pokok yang kita pelajari. Pertama, belajar tentang struktur fungsi suatu biomolekul. Kedua, belajar metabolisme, dan ketiga, belajar tentang aliran informasi genetik. Ya. Untuk belajar aliran informasi genetika, hal dasar yang harus kita kuasai adalah memahami struktur, sifat, dan fungsi dari 2 molekul asam nukleat yang penting ini, yaitu DNA dan RNA. Kemudian baru di sela-sela materi yang saya sampaikan, itu juga di akhir akan saya sampaikan diskusi. Nah, pendahuluan. Aliran informasi genetika, ya, sebagai pendahuluan. Apa itu aliran informasi genetika? Nanti akan saya sampaikan. Ya. Mau ke slide berikutnya ya, tentang aliran informasi genetika. Mau, Pak. Bisa, Nah, Pak. seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa dalam sel itu semua sel, ya, semua sel hidup. Kita tahu ada sel prokariot, ada eukariot, dan ada juga archaea, ya. Nah, kemudian ada virus juga yang tidak termasuk makhluk hidup. Semuanya itu memiliki molekul namanya DNA. Kita lihat sel. Sel, untuk sel eukariot, dia memiliki inti sel. Dalam inti ada, atau nukleus ada kromosom. Ya, misalnya ini kromosom. Kromosom itu sebenarnya susunan yang sangat kompak dan rapi dari lilitan tali temali, ya. Kalau Anda belajar pernah ikut pramuka, ya, ada tali temali. Itu tersusun sangat rapi dalam suatu struktur supramolekul namanya kromosom. Ya, di situ ada protein nukleosum juga di situ yang terikat. Nah, DNA strukturnya ditemukan ternyata berbentuk double helix, struktur 3 dimensinya. Nah, nanti kita akan bicarakan bagaimana ceritanya ditemukan struktur molekul DNA itu double helix. Nah, sebelumnya, mohon maaf,
Sebelumnya kita akan review sedikit pengetahuan Anda tentang gen. Jadi kita ketahui bahwa unit fundamental informasi dalam sistem kehidupan itu adalah gen. Jadi tidak hanya device yang di depan kita, entah itu laptop maupun HP atau apapun yang Anda gunakan, itu mempunyai memori, ya. Tetapi sayangnya manusia belum bisa membuat device yang bisa beranak, ya. Mungkin saja ke depan ada, ya. Jadi HP kita kalau rusak harus beli masalahnya, ya. Coba kalau bisa beranak gitu, ya. Yang punya ini kan sel juga punya memori itu karena apa? Karena ada gen di mana molekul DNA sebagai material penyimpan informasi. Jadi apa yang kita lakukan ini, saya bisa dalam jarak jauh bisa bicara, kita bisa menyimpan informasi, kita bisa meneruskan. Itu karena ada sesuatu yang bisa menyimpan dan menghantarkan informasi. Kalau dalam sistem kehidupan, inilah molekul utama yang kita pelajari, yaitu asam nukleat. Salah satunya DNA dan RNA. Nah, tidak semua DNA itu ada gen. Ya, tergantung selnya, ada sebagian besar gen, ada yang sangat sebagian kecil berupa gen seperti DNA-nya manusia dalam kromosom. Jadi hanya sebagian kecil merupakan gen. Gen itu apa sih? Nah, definisi gen itu tergantung nanti sudut pandang apa yang Anda mau pelajari. Kalau dalam bidang biokimia, yang disebut dengan gen itu adalah suatu segmen atau fragmen DNA, ya. Nih, Anda lihat gambarnya, ya. Jadi tidak keseluruhan DNA itu, jadi bagian tertentu atau segmen tertentu dari DNA. Nah, dalam sedikit kasus bisa berupa RNA. Apa contohnya? Berarti tidak semua molekul gen itu adalah segmen DNA atau fragmen DNA. Ada juga berupa RNA. Contohnya sangat dekat dan mengganggu kita saat ini sehingga kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Virus, Pak. Ya, tentu virus. Virus apa? Apa semua virus? COVID-19. Virus apa istilahnya? Kalau COVID-19, virus flu burung seperti itu? Virus yang apa? Yang Virus yang material material genetiknya genetiknya berupa adalah RNA, Pak. RNA. Jadi ada virus RNA, ada virus DNA, ya. Nah, virus RNA yang dikatakan sangat mudah termutasi itu gennya itu ya ada di segmen RNA-nya. Nah, inilah yang mengkode informasi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk biologi fungsional. Anda tahu, produk biologi fungsional itu maksudnya adalah protein, ya. Protein yang sudah kita pelajari sebelumnya termasuk enzim itu dikode oleh suatu molekul yang pembawa informasi genetik yang namanya DNA. DNA, segmen DNA yang mengkode protein itulah gen, ya. Oke, saya lanjut, ya. Nah, kita tahu sel itu bisa membelah, baik sel somatis dengan pembelahan mitosis maupun sel gamet, pembelahan meiosis, ya. Anda mungkin masih ingat itu di pelajaran biologi waktu SMP, SMA, bahkan sejak SD, ya. Nah, apa sebab terjadi pembelahan sel? Itu cikal bakalnya apa yang terjadi di tingkat molekul? Siapa yang tahu? Sebutkan, Nin. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Mengapa bisa terjadi pembelahan sel? Diawali dengan apa di tingkat molekul? Ya, Izin mencoba menjawab, Pak. ya langsung aja, langsung. Oh, saya Julio 619. Jadi apa yang terjadi di tingkat sel itu adalah proses replikasi atau memperbanyak jumlah dari Replikasi, DNA-nya. apa yang bereplikasi? Yang bereplikasi itu DNA-nya, Pak. Oke, jadi cukup Julio. Oh, Nanti yang terima kasih. Julio dan kawan-kawan di sini nanti nggak usah ini ya, nggak usah terlalu panjang. Langsung aja misalnya Julio NIM sekian, eh, langsung saja nggak usah minta izin. Nah, begitu juga kalau kalian mau mengopkan, tiba-tiba mau ke belakang dan sebagainya, nggak usah bilang ini ya, tiba-tiba. Jadi cukup
Anda bisa juga sampaikan, siapa tahu saya sewaktu-waktu panggil, tulis saja di chat ya. Oke. Begitu juga pada saat menjawab langsung saja, ya benar seperti yang disampaikan Julio, replikasi, tapi replikasi DNA. Jadi molekul yang bereplikasi itu DNA. Jadi DNA dulu membelah menjadi dua. Dia mau jadi satu menjadi dua. Setelah itu baru diikuti dengan kromosom sel. Ya. Jadi, nah sekarang berarti DNA itu adalah cikal bakalnya. Jadi dia molekul utama. Jadi dialah yang membawa informasi genetik. Ya. Jadi kromosom, inti sel, kemudian sel itu hanya pembungkusnya saja. Ya, tentunya itu semua diawali dari DNA. Nanti pada saat belajar aliran informasi genetik, proses pertama yang disebut dengan replikasi DNA akan Anda pelajari di situ. Tapi sebelum mempelajari replikasi DNA, marilah kita diskusikan dulu, pelajari dulu tentang struktur dan sifatnya, serta fungsinya ya. Nah, kita tahu dalam sel tadi yang sudah kita pelajari inilah. Jadi ada gen, ya, ada gen. Tidak semua DNA ini gen ya. Jadi ini penjelasannya. Ini untuk umumnya untuk DNA pada makhluk tingkat tinggi atau misalnya manusia ya. Kalau untuk mikroba dan virus apalagi karena dia ukurannya lebih kecil tentunya sebagian besar akan semakin banyak persentase gennya yang terkandung dalam untaian material genetiknya, entah itu DNA ya maupun RNA. Tapi kalau manusia misalnya dia sebagian besar itu tidak merupakan gen. Yang tidak merupakan gen itu disebut intron ya. Intron. Jadi yang ekson inilah yang merupakan gen. Ekson. Jadi X itu nanti maksudnya dialah nanti yang mengekspresikan protein sebagai pengkode protein. Nah, jadi ekson-ekson inilah sebagai gen. Jadi tidak semuanya. Nah, sayangnya, bukan sayangnya, kenyataannya intronnya itu jauh lebih banyak. Atau daerah DNA, fragmen DNA yang bukan pengkode protein atau yang bukan gen itu jauh lebih banyak. Ya, Anda bisa cek di situ. DNA kita itu begitu panjang, termasuk DNA dari makhluk lain. Nah, tapi tidak semua yang DNA yang panjang itu merupakan gen. Nah, sekarang seluruh DNA ini dalam kromosom itu bisa bereplikasi. Ya, itu yang mengawali proses pembelahan sel. Kemudian bagian dari gen inilah yang akan mengalami proses namanya aliran informasi genetik. Jadi yang mengalami proses aliran informasi genetik itu hanya gennya. Ya, yang DNA keseluruhan itu hanya mengalami replikasi. Oh, sorry. Oke. Ini saya. Oke. Mau berpindah ya? Halo? Mau, Pak. Mau, Pak. Ini soalnya perpindahannya ini agak lambat. Jadi. Oke. Aliran informasi genetik itu apa ya? Itu adalah aliran umum informasi melalui satu proses namanya replikasi. Jadi DNA itu mengalami replikasi, membentuk dirinya sendiri dari satu untai DNA menjadi dua. Kemudian itulah sebabnya terjadi pembelahan kromosom, pembelahan sel. Jadi diawali dengan DNA membelah menjadi dirinya sendiri, jadi satu menjadi dua. Nah gitu ya, kalau sel itu kan begitu, dari satu menjadi dua, dari dua menjadi empat, dan seterusnya. Itu yang mengawali adalah replikasi DNA. Itu adalah proses pertama dari aliran informasi genetik. Inilah yang menjamin bahwa dari sel dan turunannya, ya, jadi induk ke anaknya selalu terjamin sifat menurun yang bisa diwariskan dan persis sama dengan induknya. Ya, coba kalau tidak terjadi replikasi DNA yang persis sama dengan dirinya sendiri, ya kita tidak bisa jamin. Hari ini kita punya sel, ini cuma gurauan aja ya. Hari ini sel kulit kita seperti kulit manusia, mungkin nanti membelah menjadi sel kulit badak kali ya. Ya, itu bisa terjadi ya. Seandainya Tuhan itu marah pada kita, ya ini gurauan aja, jahil ya, lalu banyak dosa, bisa aja begitu ya.
Kalau nggak salah ada film seperti itu pernah saya tonton. Ya, silakan ya perhatikan nanti cek replikasi itu apa ya. Nanti detailnya belajar di bagian akhir dari perkuliahan ini. Ya, setelah itu dilanjutkan dengan transkripsi. Transkripsi itu nama lainnya adalah perubahan DNA menjadi RNA atau biosintesis RNA. Kalau tadi replikasi nama lainnya biosintesis DNA. Ya. DNA membentuk dirinya sendiri, replikasi. DNA menjadi RNA disebut transkripsi. RNA menjadi protein disebut translasi. Nah, ini mungkin sudah pernah Anda dengar ya. Bagi yang sudah pernah, saya review. Kemudian pertanyaannya adalah, nah ini dogma sentral, ya, yang merupakan kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat, ya, yang pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Francis Crick pada saat itu, ya, di mana pada saat itu belum banyak riset-riset yang dilakukan. Ya, mungkin pada saat itu baru fokus ke riset misalnya proses yang ada pada manusia. Nah, apakah dogma sentral ini berlaku sangat absolut? Ada pendapat? Artinya DNA mengalami replikasi, Izin kemudian berpendapat, Pak. Izin berpendapat NIM 20, Pak. ya, NIM 3, silakan. Pak. NIM 3 Ya, izin silakan berpendapat. Yunia. Ya, Iya, Pak. 03. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Sepengetahuan saya, dogma sentral ini tidak absolut, Pak. Ada yang pernah saya dengar itu ada bakteri RNA seperti itu, Pak. Jika dia akan melakukan replikasi, maka dia itu harus terlebih dahulu membentuk DNA kembali, Pak. Dan ada enzim yang digunakan, kalau nggak salah itu reverse transcription, Pak, yang digunakan untuk membentuk DNA, untuk melakukan transkripsi kembali seperti itu, Pak. Kalau tidak salah, Terima Pak. kasih Yunia. Saya langsung. Benar nggak itu bakteri logikanya? Ya, Mau, Pak. virus ya. Pak, virus. Oke. Dia virus Nah, RNA, Pak. pertanyaan saya itu jawabannya ada di depan mata kalian semua ya. Ini yang hadir mungkin di antara yang hadir sebanyak 93 orang. Saya belum cek apakah ada pakai 2 device itu mungkin ada yang melihat ya. Ini ya. Makanya ada perkecualian virus. Ya, bukan transcription ya. Prosesnya namanya transkripsi. Reverse transcription. Tapi enzimnya namanya reverse transkriptase. Ya. Virus RNA yang memiliki enzim ini bisa mengubah RNA menjadi DNA. DNA-nya itu namanya cDNA ya. Kalau di dunia dalam riset itu namanya cDNA. C itu kopi ya. Tapi sama juga molekul DNA juga yang strukturnya double helix. Nah, inilah yang terjadi pada virus. Mengapa virus itu sangat sulit untuk dikendalikan ya. Jadi dia memiliki proses ini, kemudian dia membajak di sistem aliran informasi kita menggunakan mesin enzimatis kita sendiri, sel inang itu sendiri untuk melakukan proses aliran informasi genetik. Nah, walaupun dia tidak punya sistem ini untuk menjadikan protein virus, tapi dia sudah masuk ke host ya, dia gunakanlah mesin enzimatis host untuk membentuk protein virus itu sendiri. Tapi ya menjadi DNA dulu. Ada juga proses baru ditemukan langsung RNA ini langsung ditranslasi. Ya mungkin pernah Anda lihat ya yang di virus COVID-19 ya. Ya. Jadi bukan semakin maju ilmu pengetahuan semakin canggih penyakitnya, bukan. Menurut saya itu manusia semakin melek, semakin tahu untuk mengungkap rahasia alam gitu ya. Kalau saya sangat tidak setuju sebenarnya ya, kecuali penyakit-penyakit yang timbul akibat misalnya polusi ya, mungkin saja ya. Tapi kalau kecanggihan dari sistem hidup dan tidak hidup yang saling berinteraksi seperti virus dan makhluk hidup itu memang sangat banyak yang belum diketahui. Mudah-mudahan ke depan nanti Anda yang membuka rahasia itu. Nah, ini salah satunya yang menyebabkan dogma sentral ini tidak berlaku absolut. Oke, saya lanjut. Wah, ini selalu saya salah klik nih. Belum mau berpindah ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Tapi di komputer Anda di device Anda mau kelihatan besar ya? Mau, Pak, terlihat besar.
Sorry, kok saya berpindahnya nggak bisa ini. Oke, mau ya? Mau, Pak. Nah, sekarang coba saya ulang lagi. Oh, oke. Nah, kita fokus sekarang ke tempat di mana DNA itu berada di kromosom ya. Nah, kita tahu kromosom itu protein, terdiri dari protein ya. Jadi tidak hanya molekul asam nukleat. Ya, ya. Anda bisa baca di sini ya. Jadi molekul asam nukleat tempat menyimpan informasi genetik organisme merupakan molekul terbesar dalam sel dan mungkin mengandung ribuan gen. Begitu juga DNA intergenik. Jadi maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi, keseluruhan gen dalam makhluk hidup itu keseluruhan DNA dalam kromosom itu tidak semuanya gen. Ada gen, ada bukan gen, disebut dengan intron atau DNA intergenik. Inter ini antara, gen antar gen. Ya. Jadi di antara gen itu disebut intron yang tidak mengkode protein atau tidak merupakan gen. Nah, kromosom bakteri misalnya, ini kalau bakteri itu seperti E. coli, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau makhluknya semakin sederhana, jadi dia hampir seluruh materi genetiknya itu merupakan gen. Tapi kalau manusia, gennya itu hanya sebagian kecil yang ada dalam DNA ya. Tidak semua DNA itu merupakan gen. Jadi kalau bakteri, misalnya prokariot E. coli, hampir semua DNA-nya itu yang mengandung gen itu merupakan ini kan kalau prokariot itu kan tidak punya inti ya. Jadi dia ada di sitoplasma. Jadi bukan di dalam inti. Nah, dia juga membentuk kompleks dengan protein. Nah, selain itu, selain dia punya kromosom, ya, kromosom yang sederhana, tidak seperti sel eukariot, seperti manusia, juga memiliki DNA lain di luar DNA kromosom yang bentuknya melingkar tapi sirkuler, supercoil ya. Itu yang umumnya jumlahnya sedikit. Nah, tidak hanya E. coli, beberapa yeast ya ragi seperti Saccharomyces dan sebagainya, mikroba yang lain juga itu memiliki DNA sirkuler supercoil yang disebut dengan plasmid ya. Nah, ini plasmid ini banyak bermanfaat dalam teknologi DNA rekombinan ya. Jadi kita merasakan kemajuan teknologi DNA rekombinan itu berkat ada ditemukan plasmid ini sebagai vektor istilahnya ya, vektor DNA. Oke. Nah, selanjutnya mau bergerak ya, pindah. Nah, molekul DNA begitu panjang, bahkan kalau kita ukur itu lebih panjang dari ukuran sel atau bahkan ukuran tubuh kalau dia multiseluler seperti manusia. Bisa lihat di tabel ini ya. Ya, ini virus misalnya ya. Virus apa? Banyak macam virus, misalnya virus T4 ya. Dengan ukuran panjang virusnya 210 nanometer. Masih terhubung ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Pak. Coba kita lihat DNA-nya. Kalau di satuan panjang nanometer ya, nanometer kan 10⁻⁹ meter ya. Itu 60.800 nanometer. Ya. Berapa kali lipat ini panjangnya ya? Nah, selalu lebih besar kan? Lebih panjang kan? Nah, Anda kemudian kalau panjang 60.800 ini kan berasal dari panjang urutan bahasa nukleotida 168 sekian. Nah, ada yang tahu apa maksudnya panjangnya misalnya 168.000 sekian dengan satuan ini BP. BP ini singkatan dari base pair atau dalam bahasa Indonesia pasang basah. Baik Pak, saya Ya. menjawab. Saya Julian M19. Jadi maksud dari 168.889 pasang basah itu adalah
jumlah dari pasangan daripada penyusun nukleotidanya, yaitu kalau adenin seperti adenin, guanin, timin, dan sitosin, begitu Pak. Jadi untuk adenin misalkan akan berpasangan dengan timin gitu. Jadi jumlahnya itu bervariasi sehingga jumlahnya itu terus berpasang-pasangan membentuk seperti tangga double helix sebanyak 168.889. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Julio. Jadi kalian mungkin sudah pelajari, ini saya kasih catatan di depannya. Contoh yang paling sederhana aja misalnya. Kalau Anda disuruh membuat panjang DNA 6 pasang basa atau 6 bispir BP. Ya, jadi urutkan saja. Jadi tata cara penulisannya cukup menuliskan dari satu arah yang disebut dengan 5 aksen, 3 aksen. Nanti saya akan sampaikan apa disebut dengan 5 aksen, 3 aksen. Pokoknya dari kiri ke kanan. Misalnya A, T, T, G, C, C. Ini kan ada 6 ya. Walaupun tidak kelihatan pasangannya, ini maksudnya 6 pasang. Ya, maksudnya 1668 sekian. 1668 sekian pasang basa. Ya, ada sekian pasang basa panjangnya. Ya, kalau ini ada 6 pasang basa. Jangan lupa menyebutkan pasang basanya ya. Kalau disebutkan 6 basa gitu saja itu salah. Itu hanya untuk RNA ya. Kalau untuk DNA disebutkan pasang basa. Oke. Nah, misalnya E. coli, bakteri E. coli yang sedang lisis kemudian dilihat di bawah mikroskop elektron. Ya, lisis itu artinya kan selnya pecah. Hampir pecah, kemudian isi DNA kromosomnya keluar. Nah, keluar seperti ini. Ya, yang terurai ini jauh lebih panjang ya dibandingkan dengan ukuran selnya sendiri. Nah, mungkin sekarang Anda mulai bertanya-tanya sekarang, kenapa ya DNA itu harus begitu panjang sekali ya? Ya, bahkan kalau DNA-nya, wah ini lagi keluar ini ya. Kalau DNA-nya manusia itu katanya bolak-balik bisa berapa kali itu ke matahari ya? Berkali-kali. Ya, oke. Mungkin coba simpan sekarang pertanyaan itu di dalam hati Anda. Kenapa DNA itu begitu panjang? DNA manusia sangat panjang itu. Bisa bolak-balik ke matahari. Kalau nggak salah 7 kali kalau nggak salah ya. Kalau guruan saya dengan mahasiswa saya dulu tuh mungkin DNA itu kayaknya jembatan menuju surga kayaknya ya. Ya, karena mungkin DNA itu menyimpan informasi sifat-sifat buruk dan baik kita yang ada di selama kita hidup ini ya. Kayaknya begitu sih, cuma hipotesis ngawur aja ya. Oke. Tapi jawaban yang saya minta bukan itu ya, jawaban yang apa ya, yang logis untuk saat ini. Itu kan jawaban yang berhalusinasi yang saya sampaikan tadi. Ya. Kemudian kromosom eukariot ya, itu bervariasi jumlahnya ya. Variasi jumlahnya ya, kalau kromosom eukariot, kalau yang prokariot seperti E. coli dia berlingkaran, kalau kromosom eukariot, genom sel-sel eukariot, genom itu artinya keseluruhan gen yang ada dalam satu individu ya. Itu terbagi dalam beberapa atau banyak kromosom. Ya, masing-masing itu mengandung DNA-nya linier ya. Nah, linier tunggal dan amat besar ya. Jadi maksudnya double helix tapi dia membentang linier tunggal ya. Jadi panjangnya bervariasi dari 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 9 pasang basa. Misalnya jumlah eukariot itu antara 1 sampai ada yang 190. Satu misalnya semut yang pernah ditemukan di Australia dan kupu-kupu yang memiliki sampai 190 jumlah kromosom. Kalau manusia berapa? Ya, masih ingat nggak? Ya, manusia itu ada 23 pasang ya, 46. Masih terhubung ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, kalau diperhatikan pada sel yang belum membelah, itu kromosom itu
merupakan serat kompak ya yang terbentuk dari kompleks DNA dan protein. Itu yang disebut dengan kromatin ya. Jadi kalau kita mulai dari hal yang kecil misalnya DNA, mulai dari yang molekul itu melilit di protein inti nukleosom ya, terikatnya sangat rapi ya sehingga membentuk suatu struktur makromolekul yang disebut dengan kromosom yang pernah kita diskusikan waktu fundamental biokimia kemarin ya. Oke. Mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan di sini sebelum belajar ya. Kalau saya belajar itu biasanya diawali dari bertanya dulu ya. Ya, seperti alamiahnya seperti anak kecil ingin tahu gitu ya. Bebas, bisa saja pertanyaan kita itu keliru, bisa enggak apa-apa, kita bertanya aja sebanyak mungkin, kemudian kita belajar untuk mencari jawabannya. Nah, karena kita fokus sekarang belajar struktur, nah tentunya struktur DNA itu seperti apa? Ya, mengapa, bagaimana dapat disimpulkan? Nah, kita kan sudah mewarisi bahwa struktur DNA ternyata double helix. Sekarang pertanyaannya mulai dari belakang, mengapa ya bisa disimpulkan strukturnya double helix? Kemudian RNA single helix. Terus single helix. Terus bagaimana dapat disimpulkan? Bagaimana ya jalan ceritanya? Bagaimana caranya gitu ya? Kok bisa ya? Gitu. Tentu semua pertanyaan tersebut tidak bisa kita tuntaskan jawabannya hari ini atau bahkan tuntas belajar satu bab. Ya itu perlu proses ya. Ya bertanya aja dulu nanti jawabannya mungkin bertahap kita dapatkan sesuai dengan pemahaman kita masing-masing ya. Oke, itu dulu. Kemudian nah, sekarang mungkin siapa yang menemukan apa yang dilakukan ya. Siapa yang melakukan tersebut ya. Nah, itu yang kita akan sedikit sampaikan. Mungkin Anda sudah tahu itu. Terus di mana asam nukleat itu bisa ditemukan? Nah, kemudian ini yang sering sekali saya tanya ke mahasiswa di awal biasanya. Untuk kritis ya. Anda tahu namanya asam nukleat ya, DNA dan RNA itu. Tepatkah namanya asam nukleat? Mungkin ada nggak yang kurang kurang setuju, itu namanya asam nukleat. Kalau setuju, apa alasannya? Kalau tidak setuju apa alasannya? Ya, silahkan. Nih, ini yang pertanyaan yang ini. Ya, ini nih, tepatkah ya? Tepatkah dinamakan asam nukleat? Silakan, mungkin selain biar memberi kesempatan kepada yang lain, silakan ya selain yang tadi. Gangga NIM 16. NIM Izin. 11, Pak. Ya, NIM 16 dulu, yang kedengaran lebih jelas. Setelah itu NIM 11 ya. Ya, nanti NIM 16. Jangan terlalu panjang, silakan. Baik, mungkin untuk pertanyaan itu tepatkah dinamakan asam nukleat? Menurut saya itu cukup tepat karena kebetulan asam nukleat ini ditemukan pada nukleus. Jadi akhiran at ini biasanya digunakan untuk penamaan Latin begitu biasanya, Pak. Tapi kalau misalnya saya punya pendapat lain, boleh, Pak? Loh, kenapa? Ini merdeka loh ini. Kita belum dijajah. Kalau dari pendapat saya, jika kan ke asam nukleat ini ditemukan khususnya pada gen. Jadi mungkin untuk penamaan asam nukleat dari pendapat saya sendiri itu kurang tepat karena kalau misalnya dia dinamakan asam nukleat itu kan ditemukan di inti, tapi di inti itu banyak ada organel. Jadi mungkin kalau bukannya saya mengubah nama Pak, tapi ini menurut pendapat saya mungkin bisa dispesifikkan ke asam geniat atau apa gitu, karena dia ditemukan di gen untuk spesifiknya gitu. Oke, enggak apa-apa Gangga, jangan terbalik seperti yang saya bilang sampaikan. Tidak semua DNA itu gen. Jadi lebih banyak gen DNA daripada gen. Justru kalau dinamakan gen gitu kan karena banyak yang bukan gen gitu ya. Oke, ya, yang disebut asam nukleat itu tidak semuanya gen, ya. Nah, ya enggak apa-apa. Pendapat itu sangat boleh ya. Tetapi dengan berpendapat bisa saya luruskan jadinya daripada kalian diam, ya. Enggak apa-apa. Anda silakan yang NIM 11 siapa? Halo,
Tadi NIM Halo. 16 enggak, NIM 11 sekarang? Iya Pak, apakah sudah terdengar? Iya, silakan. Baik Pak, Agung terima siapa? kasih. Ya. Kalau pendapat saya hampir mirip dengan Gegang tadi, yang dimana karena dia terdapat di inti, jadi kan di inti itu namanya nukleus, jadi tepat untuk penamaan nukleat. Oke, Selain itu, oke, asam apa oh, namanya, Gusti Agung istri siapa ini? Siapa panggilannya? panggilan Gung Is Pak. Ya, Agung Is. Maksudnya gini, oke pendapatnya sama. Coba cari yang agak beda sedikit. Oh iya, Kalian kan kalau sama-sama yang ya ya, mempermasalahkan yang nukleatnya sudah tepat. ya Kalau sudah. asamnya gimana? Tepat nggak? Kenapa Kalau tidak bahasa nukleat ya asamnya ya namanya? itu dah Pak, saya tidak setuju dengan pemberian kata asamnya. Seperti yang diketahui bahwa di DNA itu ada basa purin dan basa pirimidin, Oke, jadi cukup. tidak tepat. Oke, saya pingin jawaban yang tidak setuju siapa? Tadi itu oh ya, setuju, tidak setuju lagi ya, yang setuju. Bebas lah, ada yang setuju maupun tidak. NIM 1 ingin mencoba menjawab, Pak. NIM 1 ya, Purwani silakan. Menurut saya setuju disebut asam karena dalam asam nukleat itu mengandung gugus karbonil, Pak. Jadi juga Gugus bersifat apa? asam. Karbonil. Nah, nanti dicek ya, Dewi, apakah benar ada gugus karbonil. Apa lagi? Itu aja. Iya, Pak. Oke, enggak apa-apa. 01, saya luruskan, di situ tidak ada gugus karbonil. Tapi memang tepat namanya asam. Ya, enggak apa-apa, Gangga dan Gung tadi ya, enggak apa-apa. Tepat namanya asam, nukleat juga tetap tepat, ya. Karena memang kalau dilihat dari kalau ditemukan di inti. Tapi saya ingin ya ada sebenarnya jawaban yang menyebabkan dia agak kurang tepat. Ya, nah itu. Siapa lagi yang mau menyampaikan pendapat? Lagi satu aja, silakan. Yang belum pernah ya, tadi kalau yang ngomong-ngomong tadi itu rasanya sudah saya cek di situ sudah pernah. Yang belum sama sekali silakan. Tolong Anda harus rajin menabung untuk nilainya. Jangan sampai tidak ada tabungan. Halo. Tadi 01, 11, 16. Halo, Julio sudah. Halo? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya ini Ya, Nasri juga sering ya. Nggak apa-apa, sampaikan sekarang pendapat. Baik Pak, kalau untuk pendapat mirip sama yang sudah dikatakan teman-teman tadi, tapi saya ingin menambahkan sedikit mengenai nama nukleatnya itu. Kan dinamakan nukleat karena ditemukan di nukleus atau inti sel seperti itu. Sementara kalau kan asam nukleat di sini masuk ke dalamnya adalah DNA dan RNA. Sementara DNA itu memang tepat ditemukan pada inti sel, tetapi RNA itu dia ada di inti sel, ada juga di sitoplasma atau bisa ditemukan di ribosom. Seperti itu Pak. Kalau untuk kurang tepatnya Jadi nukleatnya kurang pas ya. Oke. Ada lagi? Bisa saya panggil ya? Coba NIM 44, KD Ayu Suci. Agar tidak beberapa ya, silakan. KD Ayu Suci bisa. NIM 44. Baik Pak, kalau dari saya terkait dengan asam nukleat itu sama seperti teman-temannya karena ditemukan pada inti sel, pada sel hidup eukariotik seperti itu. Jadi kan namanya nukleat. Sekarang oke, cukup dulu. Coba saya tanya, apakah Anda setuju asam nukleat hanya ditemukan di inti sel? Tadi di mana saja? Atau saya tanya, di mana saja bisa ditemukan di asam nukleat? Di inti, oke. Di mana lagi? Ada di luar inti? Tadi ada sudah ya Nasri bilangnya di luar seperti RNA. Kalau dari saya sepertinya tidak hanya di inti saja Pak. Ada di tempat lain seperti di mana misalnya? mungkin mitokondria Pak. Oke, benar. Berarti kan tidak cocok namanya nukleat ya? Iya. Oke. Kemudian asam. Padahal mengandung basa nukleotida ya, basa adenin, guanin, sitosin, timin. Nah, kenapa sih kok asam namanya? Tapi dia memang tepat dari segi strukturnya memang dia bersifat asam memang. Ya.
Heeh. Mungkin dari pendapat saya, mohon maaf Pak jika salah, lebih penamaannya itu lebih ke asam karena pada asam nukleat itu kan paling umum ditemukan pada DNA dan RNA, di mana jika kita lihat dari struktur DNA sama RNA itu kan lebih ke asam, Pak. Nah, itu udah. Oke, nanti KD dan kawan-kawan bisa lihat ya, gimana sifatnya yang menyumbangkan asam ya. Oke. Jadi bukan karena asam karboksilatnya, tapi adalah komponen gugus tertentu yang ada pada nukleotida penyusun DNA ya. Nah, nanti saya harapkan setelah Anda memahami struktur, ya, bagaimana kaitan antara sifat dengan strukturnya itu Anda bisa kaitkan ya. Misalnya benar nggak mengandung, contohnya begini, Anda sudah terbiasa memahami bahwa kalau ada struktur karboksilat pasti sifatnya asam. Nah, apalagi kan tidak hanya karboksilat. Ya, kemudian ini kok ada basa nukleotida kok tidak asam sifatnya. Itu kaitannya dengan struktur. Ya. Ini logikanya begini. Misalnya KD dan kawan-kawan di sini sebenarnya pintar semua ya. Cuma memiliki sifat yang sangat pemalu. Jadi pinternya masuk ke dalam, tidak pernah kelihatan. Nah, itu. DNA juga sama. Dia punya bahasa, cuma bahasanya pemalu. Masuklah ke dalam dia. Nah, seperti apa itu? Yang kelihatan ya asamnya gitu ya. Ya, itu analoginya. Nanti Anda bisa buktikan di belajar struktur. Ini salah ketik saja. Ya, apa fungsi asam nukleat? Ya. Nah, sekarang bagaimana dapat disimpulkan kok fungsinya sebagai material genetik? Itu nanti pertanyaan besarnya. Oke? Nah, mari kita mulai dari sejarah awal, studi awal ya, penemuan material genetik. Jadi pada waktu itu para ahli bertanya-tanya ya setelah Mendel membuktikan bahwa adanya sifat menurun tersebut. Apa ya? Berarti harus ada zat, harus ada senyawa tertentu yang membawa yang ada dalam sel itu. Awalnya mungkin tidak diketahui itu merupakan asam nukleat ya. Tapi mungkin setelah dibuktikan bahwa pokoknya kalau intinya yang diwariskan itulah yang ternyata membawa sifat. Berarti ada di inti. Tapi di inti itu tidak hanya ada asam nukleat ditemukan, juga ada protein. Nah, inilah menjadi tanda tanya besar. Terus dilakukanlah percobaan. Ya, ini yang saya tandai panah ini adalah percobaan-percobaan yang bisa Anda lihat ya. Yang lain silakanlah kalau ketemu di internet atau baca buku yang saya tandai tanda panah O-ring ini silahkan dibaca ya. Ini agak akan menjadi bagian dari tugas kelompok nanti ya. Ada selesai diskusi. Nanti akan saya share lewat topik-topiknya ya. Nah, Anda bisa lihat di sini nanti sejarahnya sehingga bisa menyimpulkan bahwa material genetik itu ternyata asam nukleat ya. Nah, terutama nanti telah dibuktikan oleh percobaan transformasi dengan menggunakan bakteri ini ya. Nah, juga ini Fritri dan kawan-kawan ya, secara in vitro menggunakan eksperimen transformasi material genetik yang dibawa oleh bakteri ini ya. Jadi ada istilahnya awalnya membawa penyakit ya. Dan karena terjadi transformasi itu adalah yang bisa masuk ke situ dalam asam nukleat ya. Ternyata dengan melakukan perlakuan tertentu pemanasan misalnya asam nukleatnya masih tetap stabil, tapi karena protein rusak tidak mungkin protein karena sudah dipanaskan ya tetap bisa menghasilkan sifat yang diwariskan ya. Itu saya tidak akan jelaskan di sini. Ya, ini nanti tugas. Nah, saya langsung ke struktur global health-nya. Ya. Dulu. Saya ini selalu kalau pindahin kok lama ya. Sini ini.
Oke. Nah, ini bisa berpindah ya. Nah, ini atas jasa dari Bapak Watson dan Crick ya, menemukan dengan bisa diisolasi DNA-nya, kemudian dimurnikan, kemudian dikristalkan. Kristalnya itu dianalisis dengan difraksi sinar X, disimpulkanlah bahwa DNA itu berbentuk double helix ya. Nah, itu nanti bisa dibuktikan dari eksperimen yang akan kita jelaskan berikut ya. Nanti yang paling penting di sini adalah penemuan Watson-Crick bahwa basa-basa nitrogen yang terkandung dalam DNA itu ternyata berpasangan, ya tidak acak dia membentuk ikatan hidrogen di dalamnya ya. Jadi di situ ada struktur helix yang di mana untai DNA-nya itu terdiri dari susunan gula fosfat. Kemudian di dalamnya itu basa yang saling berinteraksi berikatan hidrogen dengan basa pasangannya di untai yang lain. Nah, kristal yang ditemukan itu tuh awalnya mirip seperti kalau dilihat dari atas strukturnya itu mirip seperti bunga teratai katanya. Nah, itu karena DNA yang ditemukan di alam itu konformasinya disebut dengan konformasi B. Nanti saya tunjukkan di slide berikutnya ya. Oke, kita langsung saja dulu ke komponen penyusunnya ya. Kalau asam nukleat ya untuk DNA itu merupakan polimer dari deoksiribonukleotida. Ya, jadi satu nukleotida itu terdiri dari 3 komponen utama yaitu basa, gula, fosfat. Ya, basa itu basa nitrogen. Kenapa disebut dengan basa nitrogen? Karena di sini ada N-nya. Ingat, basa nitrogen itu ada N yang memiliki pasangan elektron bebas sehingga dia nanti bisa menarik proton. Jadi memang bersifat basa di sini ya. Nah, kemudian ada fosfat. Fosfat ini kalau melepaskan proton dia bermuatan negatif di sini. Ya, inilah sebabnya DNA itu nanti bisa bermuatan negatif pada pH tertentu. Kemudian gulanya gula pentosa. Gulanya pentosa di atom C nomor 2. Jadi penomorannya itu kalau belajar organik nomor 1-nya di sini. 1. Kelihatan kursor saya ya. 1. Terlihat, Pak. Ya, 2 ya, ini sorry. Ya, nomor 2 di sini. Bedakan dengan komponen penyusun, kursor saya bergerak. RNA, ya RNA, ya sama-sama adinin, ya. Jadi nukleotidanya namanya deoksiadinilat atau deoksiadenosin, 5 aksen monofosfat. Ya. Kemudian kalau adininnya RNA ya, atau monomernya disebut dengan ribonukleotida ya, ribonukleotida. Kalau monomernya DNA deoksiribonukleotida. Jadi mengapa ada deoksi? Ini tidak hanya ribo, ada tambahan deoksi. Deoksi ini karena di atom C nomor 2 dari gula pentosa itu tidak ada OH. Anda lihat di sini. Nah, itu bedanya. Sama-sama AMP ya. Deoksiadenosin 5 monofosfat. Kalau ini adenosin 5 aksen monofosfat, jadi tidak ada deoksinya. Begitu juga basa nukleotida yang lainnya. Jadi yang membedakan itu pertama adalah gula penyusunnya, ya, gula pentosanya. Jadi gula pentosanya ini deoksiribosa ya. Deoksiribosa, kalau RNA tidak ada deoksinya, hanya ribosa ya. Oke. Kemudian yang lain, jadi sama-sama ada adinin, di RNA juga ada adinin, tapi ingat adininnya beda di komponen gula pentosanya ya. Begitu juga guanin.
gula pentosanya beda ya, dari atom C nomor 2. Tapi C nomornya itu ada aksennya ya, nomor 1 aksen, 2 aksen begitu. Nanti ada di slide berikutnya. Kemudian yang berbeda adalah tidak ada timin itu mungkin Anda sudah tahu, di RNA, di ribonukleotida, tapi ada urasil. Ya, itu urasil itu disebut, ini kalau bahasanya urasil, tapi kalau monomer dari ribonukleotida itu disebut uridinilat. Ya, uridin 5 monofosfat atau UMP. Kalau timinnya, bahasanya timin itu nukleotidanya, deoksiribonukleotidanya namanya deoksitimidilat atau deoksitimidin 5 aksen monofosfat. Jadi 5 aksen itu karena nomor 5 aksen ini ada fosfat. Ya, sama juga nomor 5 aksen semua. Itu aja. Ya, mungkin detailnya silakan baca dengan seksama. Ada juga di buku Lehninger dan di buku yang lain ya. Nah, kita sekarang lihat ikatan antar nukleotidanya. Baik di deoksinukleotida dalam DNA. Ya, ini. Kursor saya kelihatan sekarang ya, deoksiribonukleotida dalam DNA maupun antara ribonukleotida dengan ribonukleotida lain dalam RNA. Itu disambungkan dengan ikatan namanya ikatan fosfodiester. Nah, ikatan ini jenis ikatannya kovalen. Ini sebagai backbone-nya, sebagai rangka dasar ini. Mengapa disebut rangka dasar? Karena dialah yang penyusun inti dari untai polinukleotida penyusun DNA maupun RNA. Ya, jadi backbone-nya yang ada di sebelah luarnya ini. Ya, nanti di sebelah dalamnya itu adalah basa nukleotida. Ini ikatan fosfodiester. Ya, arahnya kalian lihat itu dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Ya, memahami arah ini penting ya. Untuk paham nanti belajar PCR yang sekarang digunakan untuk analisis adanya virus atau tidak, itu misalnya dengan teknik PCR, prosesnya Anda tahu seperti apa, kemudian Anda paham, itu silakan pahami dulu ini. Ada ujung 5 aksen, 3 aksen. Mengapa disebut 5 aksen, 3 aksen? Coba intinya itu ada di gula penyusun pentosanya ya. Ini diberikan nomor 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen. 4 aksen, 5 aksen. Di nomor 3 aksen dan 5 aksen itu terikatlah fosfat. Ya, di ujung 5 aksen ada fosfat, di ujung 3 aksen berikutnya di pentosa, gula pentosa deoksiribosa ini deoksiribosa namanya, di nomor 3 aksen juga ada fosfat. Kemudian fosfat ini terikat juga di deoksiribonukleotida berikutnya, yaitu di nomor 5 aksen juga. Kemudian di nomor 3 aksen ini juga terikat fosfat. Terus begitu ya, dari 5 aksen ke 3 aksen, 5 aksen, 3 aksen. Maka di sini disebutkan arah dari ikatan fosfodiesternya itu adalah dari 5 aksen ke 3 aksen. Hal yang sama juga terjadi pada molekul RNA. Di ujung 5 aksen itu ada fosfat. 5 aksen itu dilihat dari penomeran dari gula pentosa ini apa namanya, Dek? Kalau RNA? Tadi gula pentosanya DNA namanya deoksiribosa. Kalau RNA namanya apa? Ribosa, Pak. Ya, ribosa ya. Ribosa. Sama seperti tadi DNA. Di nomor 5 aksen ada fosfat, di nomor 3 aksen ada fosfat juga. Nah, jadi selalu dari arah 5, 3 aksen ini terjadi ikatan fosfodiester. Ya. Nah, penjelasannya ada di sini tapi dalam bahasa Inggris. Silakan. Jangan alergi dalam berbahasa Inggris. Ini saya ikuti kalau di Malaysia itu
saya lihat orang ngasih kuliah itu seperti ya ya kita maklum juga ya di situ kan bahasa keduanya pakai bahasa Inggris karena pernah dijajah bahasa Inggris. Nah, itu positifnya di situ lebih maju. Saya lihat lebih cepat kemajuannya. Kita ketinggalan jauh ya karena ya kita kurang dalam transfer pengetahuan tersebut. Nah, struktur DNA kita akan fokus sekarang ke DNA. Seperti yang saya bilang tadi, cara memahami struktur Anda pahami aja nama. Seperti Anda kalau seseorang diberikan nama sesuai dengan sifatnya itu sangat menguntungkan sekali ya. Ya, misalnya orangnya sangat pendiam, namanya si kalem gitu misalnya kan cocok kan. Nah, kalau molekul itu memang dikasih nama ya sesuai dengan strukturnya. Kalau DNA dikasih nama DNA karena ya singkatan dari deoksiribonukleotida, asam deoksiribonukleotida, karena ya memang sifatnya asam, dibangun oleh polimer monomernya atau penyusunnya itu adalah deoksiribonukleotida. Ya. Deoksiribonukleotida nanti terdiri dari 3 komponen yaitu basa, gula, fosfat. Nah, di sini sudah seperti yang disampaikan tadi bahwa DNA sudah dibuktikan sebagai material genetik ya yang mengandung informasi genetik yang ada dalam setiap sel ya maupun dalam setiap jaringan dalam organisme. Kalau bakteri bersel satu dan kalau yang multiseluler semuanya itu mengandung DNA sebagai material genetik. Nah, ini sudah ya. Jadi ini cuma penjelasan ulang tadi secara lisan sudah jelas tidak ya. DNA polimer dari deoksiribonukleotida ya dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Jenis ikatan fosfodiester itu merupakan ikatan kovalen ya. Nah, mari kita bandingkan lagi ikatan antara kelihatan nggak ini? Ya, oke. Ya, antara RNA dengan DNA ya. Ya, ini fosfat, gula, basa. Selalu begitu ya, ikatan fosfodiester ini diulang lagi biar Anda paham betul ya. Kenapa ikatannya disebut fosfodiester sekarang? Fosfodiester. Jadi ikatan ester tapi ini esternya 2 ya. Di OH ini kan dia dengan O yang di sini ya. Jadi ada 2 diester. Di linknya itu ada 2 ester. Oke, sehingga nanti untuk memutuskan ini bisa dilakukan dengan memutuskan ikatan fosfodiester bisa dilakukan dengan hidrolisis ya. Sama seperti protein. Oke. Lagi. Oke. Ya. Nah, ini penjelasannya tadi sudah ya, sudah keduluan tadi secara lisan ada gugus fosfat, kemudian ada gula yang disebut dengan deoksiribosa, kemudian ada basa nitrogen ya. Nah, basa nitrogennya itu kalau mau lebih detail lagi itu terdiri dari 2 macam tergantung dari inti sikliknya itu ada purin ya. Ada basa purin yaitu guanin dan adenin itu termasuk basa purin. Kemudian pirimidin ini struktur induk dari pirimidinnya ya. Kemudian ini turunannya sitosin dan timin ya. Ini termasuk basa pirimidin. Begitu juga RNA juga sama, terdiri dari basa purin dan pirimidin. Nah, struktur ini penting artinya dalam hal analisis ya. Kenapa? Karena dengan struktur seperti ini Anda bisa lihat ini ikatan rangkap 2-nya gimana ini? Selang-seling ya? Halo? Iya, Pak. Ribuan ya. Ini mungkin nanti cek lagi di rumah atau setelah kuliah. Ini ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini nomor utamanya itu ada di basa N-nya ya. Gulanya tadi kan dikasih aksen, berarti ada 2 molekul yang ada nomornya gitu ya. Kalau ada nomornya berarti molekul yang lebih utama itu basa ini dikasih nomor utama. Basanya itu kasih aksen, apa namanya? Gulanya tadi ya, gula pentosanya.
Tapi itu tidak penting. Yang penting ini Anda paham strukturnya, Anda lihat kan selang-seling ikatan rangkapnya. Dengan sifat seperti ini, dia akan mudah menyerap gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu sehingga bisa dianalisis dengan metode spektrofotometri. Ya, mungkin kalian sudah semester 3 nggak tahu, mungkin belum dapat instrumentasi atau metode spektrofotometer ya. Kalau kurikulum sekarang sudah nggak? Kalian semester 3 ada kuliah kimia analitiknya atau kuliah instrumentasinya nggak sudah? Halo? Saya menjawab, Pak. Jadi untuk kuliah kimia analitiknya sudah ada, tapi materinya belum dapat, Pak. Ya, instrumentasi belum ada di farmasi ya. Karena kesulitan kita untuk praktikum itu mungkin Anda sudah tahu kan, ada penentuan kadar protein dengan cara spektrofotometer ya. Ya, masih ingat tuh ya. Nah, jadi analisis termasuk menganalisis asam nukleat ya. Nah, deoksiribosa ini kita bisa lihat ya tadi, ingat ya di atom C nomor 2 ini kan 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, 5 aksen. Di atom C nomor 2 itu tidak ada OH, makanya namanya deoksiribosa. Beda dengan ribosa ya, yang ada gugus hidroksil pada posisi 2 ya. Ini sudah jelasnya nih. Ini slide-nya aja banyak tapi sebenarnya penjelasannya sudah ya. Itu memungkinkan Anda bisa detail belajarnya. Adenin sekarangnya seperti apa? Adenin itu bahasanya purin. Ya. Begitu juga adeninnya RNA sama. Yang membedakan apa? Gulanya, adeninnya sama-sama adenin RNA dan nah, di atom C nomor 9 inilah nanti ini berikatan atom karbon dari gula. Jadi di sini gulanya terikat, gula pentosanya. Kalau RNA berarti ribosanya di sini. Kalau DNA deoksiribosanya di sini. Ya. Oke, yang lain silakan bisa dibaca. Sorry. Adenin, guanin, hal yang sama juga bisa sama di penjelasannya untuk guanin ya. Saya tidak akan teruskan. Itu bahasanya purin, sama-sama purin. Ya. Kemudian sitosin. Nah, sitosin ini intinya dia strukturnya itu basa pirimidin ya, ini pirimidin. Ya. Kemudian di atom C nomor 1-nya dia terikat gula pentosanya. Ya. Kalau tadi untuk pirimidin di atom C nomor 9. Ya. Jadi yang membedakan begitu juga timin. Ya, timin juga bahasanya pirimidin. Di atom C nomor 1-nya juga terikat gula. Nah, ya kan. Nah, sekarang kalau DNA, dalam sel yang memang DNA-nya itu merupakan dua untai DNA yang strukturnya saling melilit membentuk struktur double helix. Ya. Nah, di situ kelihatan sekali backbone-nya atau rangka dasar dari untai tersebut ya, misalnya ini dia. Itu ada dua untai. Itu merupakan komponennya terdiri gula fosfat. Ya. Kemudian kita kasih nama ya, penamaan itu sesuai dengan arah ikatan 5 fosfodiester dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi untai DNA itu dikatakan antiparalel. Mengapa antiparalel? Karena satu untai arahnya ke kanan misalnya, dari 5 aksen 3 aksen, jadi arahnya itu ditentukan oleh arah ikatan fosfodiesternya. Kemudian untai yang lain itu arahnya berlawanan, dari 5 aksen ke 3 aksen berlawanan. Ya, misalnya ke kiri. Itu disebut dengan antiparalel, di berlawanan arahnya. Jadi ujung-ujungnya inilah yang nanti diberi nama 5 aksen, 3 aksen. Saya lanjutkan ya. Nah, ini kita bisa lihat elemen dasar dari struktur double helix DNA. Kalau kita lihat di
di basanya sekarang ya. Muncul lagi itu. Oke. Nah, sekarang saya mau perlihatkan struktur dari ikatan hidrogen antar pasangan basa. Ya, tadi kan antara fosfat gula itu ya, itu berikatan apa? Kovalen fosfodiester ya. Itu membentuk rangka dasar atau backbone dari untai DNA. Kemudian di sebelah dalamnya itu ada pasangan basa timin misalnya dengan adenin, sitosin dengan guanin pada DNA. Anda lihat di sini ya, ikatan hidrogen yang terbentuk ada berapa ini? 2 ya. Dia hanya bisa membentuk 2 ikatan hidrogen. Kalau guanin dan sitosin 3. Sehingga mana yang lebih kuat antara interaksi guanin sitosin atau timin adenin? Mana yang lebih kuat? Halo? Saya menjawab, Pak. Jadi yang lebih kuat itu adalah antara sitosin dan guanin. Ya, Karena jelas di itu sana ya. ada 3 Oke, ikatan cukup Julio. hidrogen. Oke. Ya, jelas karena ya jumlah ikatan hidrogennya lebih banyak. Nah, sekarang ada pertanyaan di sini untuk diskusi. Mengapa dapat disimpulkan, ya ini sekarang, kok bisa ya guanin G selalu berpasangan dengan C, timin selalu berpasangan dengan A? Ya, jelaskan dengan menggunakan alasan dari segi struktur dan alasan hasil eksperimen ya. Di sini Anda akan ketemu alasan karena strukturnya. Silakan. Selain yang biasa menjawab, saya pingin yang lain coba. Tadi saya NIM 44 ya. Coba NIM 45 sekarang. Saya langsung ambil dari tengah. NIM 45. Tadi sudah NIM 44 kalau nggak salah KD ya. Sekarang NIM 45. Atau mau NIM 43 ya, di antara 2 itu mau mundur. Ya silakan NIM 43 Wayan Dianda atau NIM 45 Adelia. NIM 44 masih bergabung ya? Halo, silakan kalian berdua, siapa aja bisa? Halo Korma, apakah suara saya terhubung ya? Masih terdengar? Terhubung, Pak. Oke, silakan Wayan Dianda Sari, NIM 43 atau Putu Adelia, NIM 45. Pertanyaannya ini, yang warna merah ini, mengapa dapat disimpulkan bahwa basa G selalu berpasangan dengan C, T selalu berpasangan dengan A? Apa karena memang jodohnya gitu ya, dijodohkan sama Tuhan kali ya, atau gimana ya alasannya? Halo? Apakah bisa didengar ya kalian berdua? Biar saya tahu apakah ini karena sinyal atau seperti apa. NIM 43 bisa dengar saya? Di Anda? NIM 45? Oke. Kalau begitu coba NIM 46. Francois Carita gitu ya? Carita Pia. Benar ya, saya salah menyebutkan nggak ini? NIM 46 Carita. Halo? Tolong kormanya Sinta bantu saya atau Julio atau siapa yang tadi aktif bertanya. Tolong Japri atau gimana ya? Halo? Masih dengar saya ya Sinta? Masih terdengar sebenarnya, Pak. Oke, berarti nggak tahu itu yang... Coba sekarang NIM 46 juga tidak dengar. Tadi saya tanya 43 sudah, 45 sudah, 46. Kemudian 42 ini kayaknya sudah pernah ya, Dewa Ayu Trisna. Bisa dengar saya, Dewa Ayu Trisna, 42? Bapak, iya saya Pak, NIM 42. Ya. Oke, ya silakan Dewa Ayu Trisna. Mengapa kira-kira Baik, dari alasan struktur kok bisa G berpasangan dengan C, T dengan A? Kenapa tidak ditukar aja ya? Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebagaimana saya pernah pelajari di SMA, itu mereka kenapa guanin dengan
sitosin. Kenapa timin dengan adenin? Karena mereka memiliki struktur yang saling melengkapi antara satu sama lain seperti itu. G melengkapi C, T melengkapi A, dan mereka membentuk komplementaritas dan membentuk ikatan hidrogen masing-masing gitu. A dengan T membentuk 2 ikatan hidrogen, sedangkan C dan G itu membentuk 3 ikatan hidrogen. Nah, jika dilihat dari kedua ini, adanya 3 ikatan hidrogen ini C dan G ini ikatannya lebih kuat daripada A dan T seperti itu, Pak. Jadi dikarenakan mereka membuat komplementaritas satu sama lain, yang cocok itu G dengan C dan T dengan A seperti itu, Pak. Oke, terima Mohon kasih dikoreksi Trisna. Ya, jikalau salah, Pak. ya sudah, Terima ya sudah kasih. benar. Cuma saya ingin, namanya juga diskusi. Mari kita berpikir lebih kritis lagi. Ya sudah benar jawabannya. Cuma kenapa ya tidak bisa ditukar ya? Misalnya A dengan C gitu kan? Kan bisa aja dia membentuk ikatan hidrogen juga kan? A dengan C kan bisa aja. Yang penting ikatan hidrogen itu terjadi antara atom A dengan elektron yang dengan atom yang lebih elektronegatif, entah O atau dengan N. Coba itu kita tukar A misalnya dengan C atau G dengan T. Kan bisa ya. Kenapa kenapa secara apa ya? Kalau Anda pernah belajar teori ikatan kimia. Nah, coba kenapa setiap atom itu berikatan membentuk molekul, kemudian antar molekul juga berikatan? Itu untuk menuju ke arah apa sebenarnya ya? Itu sudah benar jawabannya Trisna tadi, tapi saya ingin mendalami secara lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Silakan mungkin. Terima kasih Trisna tadi NIM 41. NIM 4 berapa? 43, sekarang di NIM 42, sorry ya. Apakah sekarang NIM 43 sama 45 sudah gabung dan juga NIM 46? Halo. Tes? Belum ya? Coba. Yang NIM 3 tadi konfirmasi katanya nggak bisa audionya bermasalah, jadi akan nyoba lewat chat, Pak, untuk di Anda. Oke, NIM 45 sama 46 ya. Oke, tadi 42 sudah. Terima kasih. 41, Ide Ayu. Yadnya siapa ini? Iya, Pak. Ya. Ya, sendiri. Ya, silakan. Dayu, NIM 41. Saya, Ning Tias ya. iya, Pak. Menurut saya, Tidak usah lagi diulangi jawaban tadi sudah benar. Yang saya tanyakan, mengapa mengapa adenin tidak bisa berpasangan dengan sitosin? Adenin dengan timin dibalik sekarang. Padahal sama-sama bisa membentuk ikatan hidrogen. apakah itu karena dilihat dari strukturnya, kalau C dan T itu dia dilihat dari struktur yang di dekat kursor itu, Pak, yang di C dan T itu memiliki satu cincin, sedangkan pada adenin dan guanin itu ada 2 cincin. Dua cincin. Ini maksudnya cincin ini. Iya, Pak. Nah, misalnya ini 2 cincin. Kalau guanin dengan timin kan ini oke lah, ini 1 cincin dengan 2 cincin. Kalau timin dengan guanin kan sama juga, guanin punya 2 cincin, timin 1 cincin. Kalau mau saling melengkapi ya. Oh, ini karena biar biar punya sama-sama 1 cincin, 2 cincin kan bisa aja ditukar ya. Oke, enggak apa-apa. Saya pengen sambil absen aja sebenarnya ya. Tadi Dayu itu NIM 41 ya. NIM 40 sekarang? Ada nggak NIM 40? Made Sugi? Halo, Made Sugi NIM 40 ada? Apa suara saya terdengar, Ya, Pak? terdengar ya, Sugi Pradnyaswari. Jawaban saya masih mirip dengan Dayu tadi. Jadi timin itu karena dia sama-sama memiliki satu cincin gitu. Terus juga kalau misal timin dia digabungkan dengan guanin, menurut saya tuh tidak bisa karena akan menghasilkan asam amino yang berbeda, Pak. Jadi ketika diterjemahkan itu didapatkan hasil asam amino yang tidak sesuai dengan tujuan awal proses
replikasi dan translasi begitu, Pak. Oke, mungkin belum sejauh itu ya, kita belum mempelajari tentang kodon ya. Oke, belum sampai menerjemahkan asam amino. Lihat tadi alasan struktur ya. Nggak apa-apa, ya ini sambil saya absen, terima kasih pendapatnya. Ini kita lihat alasan struktur ya. Tadi guanin sama sitosin mampu membentuk 3 ikatan hidrogen, adenin dan timin mampu membentuk 2 ikatan hidrogen ya. Oke. Permisi Pak, mohon izin menjawab. Dari? NIM 2 Pak, apakah boleh izin Boleh, menyampaikan ya. pendapat? Armida, silakan. Baik Pak, saya Armida Asia NIM 2. Kalau menurut saya pribadi, kenapa sih kalau misalnya bahasa G itu selalu dipasangkan dengan C sedangkan T dengan A? Itu karena untuk membentuk suatu keseimbangan Pak. Kalau misalnya bahasa G dipasangkan dengan bahasa T, jadinya tidak seimbang Pak. Kalau menurut saya begitu Pak. Mohon maaf jika salah. Oke, enggak apa-apa. Ya, nanti begini, adik-adik semua. Jadi, benar tadi jawabannya saling melengkapi. Oke, alasan struktur. Kalau kita lihat ini kan, ini 1 cincin, 2 cincin. Kalau ini biar cari 2 cincin juga guanin juga bisa. Kalau sitosin mau berpasangan dengan 2 cincin, C dengan A juga bisa. Ya, tetapi kalau A ini, dia hanya mampu membentuk 2 ikatan hidrogen, sitosin 3. Jadi, ibaratnya kalau awamnya ya, A hanya bisa mampu memberi 2, C bisa memberi 3. Jadi memang tidak seimbang, bisa membentuk 3 ikatan hidrogen dengan 2 ikatan hidrogen. Nah, alasan secara ikatan kimia sebenarnya adalah kestabilan. Ya. Kalau T dengan A, C dengan G itu membentuk struktur yang lebih stabil. Bisa ini C dengan A bisa, karena sama-sama bisa membentuk ikatan hidrogen. Berarti 1 ikatan hidrogen dari C-nya tidak dipakai, hanya 2 dia dipakai. Tapi kan akhirnya dia tidak stabil. Dilihat karena kemampuan C membentuk 3 ikatan hidrogen dengan A yang 2 ikatan hidrogen jadi tidak seimbang. Jadi energi bebas Gibbs-nya itu kalau Anda belajar termokimia dulu itu jadinya lebih tinggi. Ya, jadi kalau mau membentuk membentuk yang lebih stabil itu artinya energinya serendah mungkin. Semakin rendah energi yang terbentuk antara 2 molekul yang terikat, misalnya T dengan A, C dengan G, itu energinya itu lebih rendah dibandingkan dengan C berikatan dengan A. Kalau dilihat dari kestabilan, ya. Jadi Anda masih ingat bahwa setiap atom akan berusaha membentuk molekul, ya, itu dalam rangka mencapai kestabilannya, mencapai tingkat energi serendah mungkin. Ya, jadi inilah tingkat energi terendah. Kalau T dipasangkan dengan G, bisa dia berikatan, cuma tingkat energinya lebih tinggi dibandingkan dengan dia berpasangan dengan T dengan A. Ya, jadi dia lebih stabil. Hal yang sama nanti akan Anda jumpai pada saat belajar interaksi antara obat dengan reseptor itu misalnya kan. Mengapa kok reseptor ini bisa berinteraksi dengan obat A, B, C, D, E? Kenapa A lebih spesifik seperti enzim? Kenapa substrat banyak dia bisa berikatan dengan molekul kecil, tidak hanya substrat, bisa dengan inhibitor juga banyak, ada inhibitor A, B, C, dan seterusnya. Kenapa inhibitor A yang paling spesifik? Karena dia paling stabil. Kenapa paling stabil? Karena energinya paling rendah setelah dia berinteraksi. Jadi, mana yang menghasilkan energi terendah, itulah yang dicari. Itulah yang menyebabkan strukturnya menjadi stabil. Itulah jawabannya kenapa, salah satu jawabannya kenapa DNA itu sangat stabil strukturnya, karena salah satunya disumbangkan oleh pasangan basa nitrogen yang tepat. Ya, antara timin dan adenin membentuk 2 ikatan hidrogen. Jadi secara struktural dia saling melengkapi, seperti teman Anda tadi. Ya, tambahan dari saya lagi secara energi ikat, dia akan menghasilkan tingkat energi terendah sehingga lebih stabil. Jadi itu. Kemudian alasan hasil eksperimen itu ada di sebelah. Ya. Ini Anda membaca data ini ya. Membaca data. Ya.
Ini alasan dari hasil eksperimen kenapa G berpasangan dengan C, A dengan T. Ini hasil dari percobaan dari Watson Crick, Erwin Chargaff. Inilah yang mendukung model double helix DNA yang diusulkan oleh Bapak Watson dan Crick sehingga dia mendapatkan hadiah Nobel pada saat itu. Jadi didukung oleh data-data dari penelitian para ilmuwan lain, salah satunya menguatkan oleh Bapak Erwin ini. Dia menemukan dengan data seperti ini, Anda bisa baca. Nah, ini mungkin yang paling besar ini dilihat. Ya. Jadi Bapak Erwin ini mengisolasi DNA, kemudian DNA-nya dihidrolisis sempurna. Hidrolisis sempurna artinya polinukleotidanya terhidrolisis menjadi komponen penyusunnya, ya. Komponen penyusunnya yaitu basa, gula fosfat. Kemudian diukurlah konsentrasi adenin, timin, guanin, sitosin. Ya, satu orang aja siapa yang bisa menjawab pada waktu. Atau yang saya panggil aja ya, yang tadi, apakah sudah bergabung? Coba yang NIM 46 tidak tadi bisa gabung. 47 sama 48. Sorry, ini lewat. 47 ada? Jadi saya panggil 46 tidak ada. 47 bisa? Mohon diulang pertanyaannya Pak, karena tadi putus-putus di saya. Oke. Tadi kan pertanyaannya mengapa adenin berpasangan dengan timin, guanin dengan sitosin. Tadi diskusi kita alasan pertama karena alasan struktur, membentuk struktur yang stabil. Sekarang alasan dari hasil eksperimen. Ya, eksperimennya Anda bisa baca di depan ini di layar Anda. Itu tabel yang menunjukkan konsentrasi dan juga bisa molaritas juga dari basa nitrogen penyusun DNA-nya ditentukan. Nah, di data ini disimpulkan bahwa memang benar adenin selalu berpasangan dengan timin, guanin dengan sitosin. Alasannya apa, Dek? Bung siapa ini 47? Oke, kalau NIM 49? NIM 48 biasanya sudah pernah jawab-jawab ya. Ini saya alihkan ke 49. 47 sama 49, siapa yang mau? Saya mencoba jawab, Pak. Ya, silakan Luciene Agatha ya. Ya, jadi saya pernah baca soal hukum Chargaff itu. Dia bilang, jadi kan dia menemukan helix itu ya, Pak. Oke, Terus benar. terus habis itu dia juga tahu rasio dari pirin sama pirimidin itu A, T, dan GC itu sama-sama equal. Jadi A sama T itu equal. Ya, benar. Ya, datanya kan gitu ya. Ya. Equal artinya satu ya. Iya, Pak. Dengan satu. Oke. Terus jadi karena ada hidrogen bondingnya itu, makanya dia bisa membentuk suatu struktur double helix, Pak. Gitu deh, setahu saya. Oke, mungkin tadi Agatha sudah dengar tadi diskusi kita. Ya, berikutnya Agatha juga termasuk menjawab keduanya ya. Oke, terima kasih ya. Yang jawaban yang pertama aja sudah cukup bahwa ya hasil eksperimen itu menunjukkan bahwa memang kalau memang dia tidak berpasangan, tidak mungkin ya, karena tidak mungkin bahasa itu seperti manusia ya berpoligami ya. Ini kan dia satu pasangan ya A dengan T ya. Ngerti nggak? Ini gurauan saya ini ya. Jadi kenapa manusia itu tidak sebenarnya ya ini gurauan saya ya. Kan bener nggak A, T. Kalau misalnya dibolehkan A bisa dengan T, A dengan G, itu kan harusnya tidak equal, tidak rasionya tidak satu ya. Rasionya satu artinya jumlah A sama dengan jumlah T, jumlah G sama dengan jumlah C. Kalau jumlahnya tidak sama, tidak mungkin dia selalu berpasangan. Coba A dengan G itu beda ya, beda 1,5 kali dia. Ya, A dibandingkan dengan G misalnya untuk
DNA-nya manusia ya, punyanya manusia itu 1,56 rasionya. Berarti kebanyakan adeninnya ya dibandingkan dengan guanin. Jadi tidak mungkin dia berpasangan. Kalau kalian juga begitu ini, misalnya di satu kelas ini adalah kebetulan ada yang berpasangan gitu ya. Kalau memang pasangan satu-satu pasti equal gitu ya, pasti seimbang. Itu guruan saya. Jadi ya santai aja menjawabnya. Oke. Jadi struktur DNA dan RNA silahkan bandingkan. Ini Anda bisa baca sendiri di rumah. Ini waktunya lagi sedikit, saya akan percepat sekarang. Ya, ini juga sudah diulang tadi sebenarnya. Ya, ingat ini ya. Jadi di sebelah dalamnya itu adalah apa? Basa nukleotida, di luarnya adalah basa gula fosfat. Ya, tadi juga sudah disampaikan. Nah, sekarang sifat-sifat basa nukleotida mempengaruhi struktur 3 dimensi tadi ya, seperti yang disampaikan teman Anda tadi. Selain dia bisa membentuk ikatan hidrogen ya, kita lihat dari strukturnya bahwa basa purin dan pirimidin yang ada pada adenin, guanin, sitosin tersebut itu sifatnya relatif hidrofobik sebenarnya ya. Ya, karena ada cincin di situ ya, ada cincin siklik ya. Dan ini yang menyebabkan relatif tidak larut, nah, terutama pada pH netral atau pH dekat fisiologis dari sel itu sendiri ya, sekitar 7 atau 7,4. Nah, tetapi kalau pH larutan itu lebih asam atau lebih basa, ya, tentunya basa-basa N-nitrogen dalam heliks asam nukleat itu akan menjadi lebih bermuatan. Nah, inilah yang menyebabkan kelarutan DNA dalam air itu menjadi lebih besar. Nah, interaksi hidrofobik antara 2 atau lebih basa tersebut ya, yang dalam double helix DNA di sebelah dalamnya itu diposisikan sebagai bidang cincin yang sejajar. Ya, ingat itu kan karena purin dan pirimidin itu kan berupa lempengan sebenarnya ya. Jadi ingat belajar organik dia hibridisasinya adalah sp2, ikatan rangkap 2 di situ, sehingga dia bentuknya planar, plan. Ya, sehingga nanti begitu dia berikatan antara adenin dan timin, guanin dengan sitosin itu seperti tumpukan kuen jadinya. Tumpukan kuen yang satu cincin dengan 2 cincin tadi, pirin dengan pirimidin tadi. Nah, ini merupakan salah satu dari 2 mode interaksi penting antara basa dalam asam nukleat. Jadi itu interaksinya yang saling tumpang tindih. Nah, membentuk suatu cincin yang atau koin yang saling bertumpukan seperti itu ibaratnya. Juga ada kombinasi interaksi van der Waals dan dipol-dipol antar basa tersebut ya, seperti tadi, karena dia kan cenderung bersifat hidrofobik dari cincin planarnya tersebut. Nah, susunan basa-basa ini membantu meminimalkan kontak basa N dengan air yang ada di luar sel ya. Dan nah, susunan interaksi inilah yang menyebabkan struktur 3 dimensi DNA itu menjadi stabil ya. Nah, berkaitan dengan itu saya ingin menyampaikan diskusi ini. Mungkin kalau saya tanyakan lagi seperti tadi mungkin waktunya tidak cukup ya. Ini catat saja sebagai tugas tambahan nanti untuk tugas individu yang dijawab ya. Saya akan hanya jawab yang pertama saja ini. Kira-kira ya. Kalau ada yang mau cepat jawabannya silakan spontan ya. Nomor 1 misalnya ini. Untai polinukleotida DNA dan RNA dibangun atau disusun dari rangka dasar apa? Gula dan ya. Dan bagian dalam dalam heliks disusun dari nukleotida. Sehingga struktur 3 dimensi heliks ganda, DNA dan heliks tunggal menjadi stabil. Nah, itu ya kesimpulannya seperti itu. Nah, sekarang mungkin ini. Manakah yang lebih stabil? Struktur molekul DNA dan RNA? DNA, Pak. Ya. DNA, Pak. Nah, oleh sebab itu, kalau kalian nanti diminta mengisolasi RNA, misalnya bekerja dengan virus RNA itu sangat sulit ya. Tapi ada caranya. Kemudian mengapa lebih stabil DNA? Karena ada ikatan hidrogennya tadi, Pak.
Ya, itu ya, tadi ya, bolak-balik jawabnya ke situ ya. Ini nomor 1 ini. Sebagai alasan dan yang tadi disampaikan sudah di slide sebelumnya. Nah, ini yang nomor 3 dan 4 ini mungkin perlu waktu lebih banyak untuk menjelaskan ya. Silakan Anda perhatikan pertanyaan nomor 3, 4. Itu saya sudah sediakan jawabannya dalam bentuk gambar yang ini halaman berikutnya untuk menjawab soal nomor 3 dan 4 ya. Jadi alasan struktur mengapa asam nukleat dapat dianalisis dengan cara elektroforesis. Jelaskan berdasarkan, berdasarkan alasan struktur dan sifat molekulnya. Kemudian nomor 4, mengapa asam nukleat dapat dianalisis secara spektrofotometri yang dapat menyerap gelombang elektromagnetik maksimum pada panjang gelombang 260. Mungkin ini seperti yang saya tanyakan tadi sudah dijawab sama Julio karena Anda belum dapat ya. Anda bisa ini ya sambil mempersiapkan praktikumnya walaupun itu protein tapi ini DNA tapi ya sama saja karena dari alasan struktur. Anda bisa jawab dari slide ini ya. Ini ada penjelasannya sedikit. Nah, kalau yang penjelasan kenapa bisa dielektroforesis, Anda perhatikan ya. Itu ada basa, kemudian ada fosfat di sini, ada fosfat gula. Kalau elektroforesis itu kan metode yang bisa memisahkan molekul berdasarkan muatan. Jadi DNA ini harus dibuat bermuatan. Nah, muatan DNA itu apa muatannya? Itu negatif. Komponen mana dalam DNA yang bisa menyumbangkan muatan negatif? Itu Anda pasti sudah tahu kalau dengarkan tadi ya. Itu jawabannya silakan dielaborasi lagi. Kemudian kalau secara spektrofotometri nanti kalau Anda sudah dapat instrumentasi itu kalau setiap molekul yang memiliki struktur seperti ini ya, ini namanya terkonjugasi, ikatan rangkapnya selang-seling, dia bisa menyerap di panjang gelombang elektromagnetik tertentu. Jadi yang menyumbangkan peranan besar sehingga DNA ini bisa menyerap di panjang gelombang tersebut dengan yang bisa dianalisis dengan spektrofotometri karena struktur dari basa N-nya ya yang ada ikatan terangkap terkonjugasi. Kalau tadi kalau bisa dielektroforesis dari fosfatnya yang bisa bermuatan negatif. Oke, jadi ini yang mungkin ini tidak usah saya jelaskan karena Anda belum dapat. Ya, ini kalau di alam itu struktur DNA dengan konformasi B yang ditemukan di alam, yang termasuk yang ditemukan oleh Bapak Watson dan Crick. Jadi sangat indah sekali sebenarnya dari atas beliau mendapatkan hasil diffraksi sinar X-nya itu mirip seperti bunga teratai itu katanya saya pernah baca di beberapa buku. Nah, itulah dianalisis kenapa termasuk dari kajian struktur ikatan antar basa ditemukan selalu A sama jumlahnya dengan T, G dengan C dan informasi lainnya itu disimpulkan DNA-nya itu sebagai struktur yang double helix, putar helixnya ke kanan itu sebagai konformasi B. Sebenarnya ada konformasi lain yang memungkinkan DNA itu strukturnya banyak kemungkinan ya. Ada konformasi A, konformasi Z, dan yang lainnya sebagainya yang lebih acak. Nah, kalau RNA ini mungkin lebih mudah dipahami, dia untai tunggal, ya. Strukturnya itu tergantung RNA-nya, ya. Ada tRNA, ya, transfer RNA dari bosom RNA, ada rRNA, atau ada mRNA atau messenger RNA. Ya. Jadi, misalnya kalau dalam tRNA dia bisa membentuk ikatan dengan untainya sendiri, karena setiap untai itu kan ada basa nukleotida. Apabila nanti dia bertemu dengan pasangannya, misalnya G dengan C, A dengan U, bukan T di sini, dia akan bisa membentuk ikatan hidrogen juga. Sehingga di darah itu saja dia bisa membentuk helix. Ya. Nah, itu nanti akan kita bisa lihat di struktur tRNA misalnya. Ya. Dan juga di struktur RNA yang lain. Kalau mRNA dia untai tunggal, ya. Halo, masih terhubung ya? Masih, Pak.
Kasih, Jadi Kak. mRNA ini tadi kalau DNA sebagai penyimpan informasi genetik, kalau RNA ini tergantung jenisnya. Kalau mRNA dia membawa informasi genetik yang ditranskrip, yang disalin ya dari DNA tadi. Jadi mRNA ini menyalin atau mentranskripsi urutan DNA yang ada pada urutan basa nukleotida yang ada pada DNA, ya, atau dikatakan dia sebagai pembawa kodon. Kodon ini apa? Kodon ini nanti spesifik sebagai pengkode satu asam amino tertentu yang menyusun protein. Ya, nanti kita bisa lihat ya, kodon itu merupakan 3 basa nukleotida yang berurutan. Ya. Nah, kodon kalau di dalam tabel ini itu ada 61 kodon, ada 3 kodon stop. Artinya kodon stop ini adalah bukan kodon untuk pengkode asam amino, tetapi dia sebagai penanda nanti suatu sintesis protein atau proses translasi terhenti apabila sudah bertemu nanti pada proses itu urutan ini, misalnya UAA, UAG, atau UGA dalam messenger RNA. Nah, kemudian ada kodon start. Jadi setiap gen itu secara umum diawali dengan pengkode kodon namanya urutannya AUG, ini pengkode metionin. Ini lambang-lambang ini yang 3 huruf ini mungkin Anda sudah kenal pasti sebagai lambang asam amino. Nah, ini di sebelah dia ada 3 ya, 3 yang paling samping atas dan samping kanan ini menunjukkan urutan ya, misalnya UUU pengkode kodon dari asam amino fenilalanin. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ternyata satu asam amino itu bisa punya lebih dari 1 kodon ya. Kemudian yang mRNA bertugas membawa kodon tadi, kemudian yang bertugas membaca itu adalah membaca kodon pada mRNA adalah tRNA. Ini Anda bisa lihat sendiri. Kodon genetik atau kodon itu sifatnya sangat universal ya. Universal tidak hanya pada manusia, juga pada mikroba. Kodon misalnya AUG atau yang lain UUU itu sama-sama merupakan pengkode fenilalanin. Walaupun makhluk hidupnya berbeda, walaupun selnya berbeda. Jadi ada, nah sekarang ternyata memang walaupun ada 61 kodon yang spesifik dan dengan 20 asam ternyata tidak tRNA tidak ada 61 ya. Karena apa? Karena tRNA bisa mengenal lebih dari 1 kodon. Nah, inilah yang ditemukan oleh Pak Bubble. Sehingga namanya sering disebut sebagai efek Bubble. Ya. Berapakah jumlah global itu? Mungkin ini bisa jenis yang lain ya. Berapakah jumlah jenis tRNA sama apakah jumlahnya sesuai dengan kodon atau jumlah asam amino? Itu bisa saya diskusikan nanti. Nah, ini struktur tRNA itu ya dia mRNA dia untai tunggal memang, tapi dengan untainya sendiri dia bisa berikatan hidrogen dengan pasangannya ya. Nah, uniknya tRNA ini memiliki struktur di mana di ujungnya di ujung 3 aksennya itu dia membawa ya, atau kalau di bawah kalau tRNA itu bisa diisolasi, dimurnikan, kemudian kristalnya kita lihat, ternyata strukturnya seperti huruf L terbalik. Di ujung L-nya ini merupakan ada struktur 3 basa yang sangat unik yang bisa membaca kodon. Berarti kalau dia memiliki urutan misalnya AAG, nanti dia bisa membaca kodon yang basa nukleotidanya komplement dengan ini ya, A dengan U dan seterusnya ya. Di ujung 3 aksennya ini
Dia merupakan tempat berikatnya asam amino nanti yang akan dibawa dalam proses translasi nanti sesuai dengan fungsinya. Jadi ini proses reaksi di mana asam amino berikatan dengan tRNA. Jadi asam amino yang ada di sitoplasma itu akan diikat dulu oleh tRNA dengan bantuan molekul berenergi tinggi ATP. Jadi sehingga dia membentuk aminoasil tRNA. Ya. Nanti dalam bentuk aminoasil tRNA inilah nanti dibawa ke ribosom. Ya. Nah, ribosom sebagai fungsi RNA yang lain. Ya, ribosom nanti akan dijelaskan sebagai tempat untuk sintesis RNA. Jadi ada messenger RNA dan seterusnya. Jadi ini 3 bentuk RNA inilah yang berperan dalam proses translasi. Ini garis besar proses translasi. Walaupun nanti secara detail akan disampaikan di akhir kuliah ini ya, di akhir materi nanti. Nanti ribosom itu yang tersusun dari protein dan R ribosom dan R RNA, maksudnya ribosom RNA. Di sini ada apa namanya? Kursus saya, nah ini kursus saya kelihatan ya. Ini ada mRNA yang sedang dibaca kodenya oleh tRNA. Nah, tRNA ini sebelum dia datang ke ribosom, dia harus mengambil dulu asam amino yang ada di sitoplasma. Ya, dengan cara yang tadi ini ya. Ya. Jadi itu tidak terlepas dari enzim namanya aminoasil tRNA sintetase. Oke. Nah, setelah itu dibawa ke ribosom, nanti akan membaca kodon satu persatu sesuai dengan urutannya untuk membentuk polipeptida. Nanti detailnya ada di proses translasi di kuliah berikutnya. Nah, ini diskusi kedua, silakan nanti dijawab di rumah masing-masing ya. Nah, ini salah satu bentuk ribosomal RNA yang sangat rumit ya. Jadi sebagai penyusun ribosom RNA ya. Nah, ribosom RNA apa namanya? Ribosom RNA misalnya pada prokariot ya. Itu istilahnya 70S ribosom itu artinya kenapa? Karena ribosom ini ditemukan dengan cara sentrifugasi dengan satuan 70S begitu ceritanya ya. Kalau ini dipisahkan lagi, ternyata ribosom ini terdiri dari RNA dan protein. Misalnya untuk 50S RNA itu terdiri dari 31 macam protein dan 23 S RNA dan 5S RNA. Maksudnya RNA ini 23S, RNA yang mengendap pada sentrifugasi 23S. Kalau ini 5S. Jadi tentunya yang 5S itu lebih kecil, makanya lebih pendek jadinya. Jadi strukturnya itu rumit seperti ini ya. Cuma ini digambarkan. Berpilin-pilin seperti ini. Itu ribosom RNA ya. Nah, ini overview dari fungsinya. Anda bisa baca sendiri dari sekarang untuk memahami nanti proses translasi berikutnya. Nah, itu saja ya. Mohon maaf saya lewat 4 menit ya. Jadi untuk menghabiskan ini karena kita ini adalah pertemuan hanya sekali saja untuk membahas asam nukleat. Tapi saya percaya dan yakin Anda bisa belajar sendiri di rumah dengan membaca buku, kemudian memahami apa yang sudah kita diskusikan tadi. Kalau belum paham, Anda bisa tanya langsung atau bisa selipkan pertanyaan pada saat mengirimkan tugas ya. Nah, seperti biasa tugasnya selalu dikirim ke sini ya. Mungkin itu saja. Waktunya sudah lewat 5 menit. Kalaupun ada pertanyaan tidak masalah, silahkan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Untuk tugasnya nih Kak, dikumpulnya apakah PDF atau seperti tugas-tugas kemarin Pak, menggunakan Word dengan ketentuan yang sama seperti penugasan sebelumnya juga Pak? Nah, begini, kalau tugas seperti ini kalau tidak ada ketentuan itu bebas saja ya. Mau file Word, mau file PDF, ya silahkan. Yang penting nama filenya itu sesuai dengan ketentuan. Kalau nggak salah sudah saya sampaikan ya, ada nama NIM gitu ya. Halo? Tadi? Sudah Pak. Untuk pengumpulannya lagi 1 minggu berarti nih Pak? Ya, selalu 1 minggu biar tidak numpuk. Jadi sambil anggaplah belajar ya. Maksud saya
biar tidak hanya membaca ulang, ya. Jadi setelah kuliah atau sebelum kalau materi itu diberikan, bacalah. Kemudian baca berikutnya, mencoba menjawab tugas, yang penting tugas yang halaman terakhir. Ya, kalau diskusi tadi bagi yang sudah mendengarkan dan ikut aktif mungkin sudah tahu mana tugas yang sudah dijawab, mana belum ya. Dan saya minta yang dijawab hanya yang belum dijawab dengan tuntas. Yang sudah dijawab tidak usah lagi disampaikan, kecuali Anda mungkin mau ada pendapat lain bisa saja. Tetapi saya tentu akan lebih fokus pada diskusi atau pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Kalau saya pandang sangat beda, jauh sekali dengan jawaban yang seharusnya, tentu nanti akan saya balikkan lagi, maksudnya balas lagi emailnya. Ya, kalau saya anggap cukup standar jawabannya, ya itu artinya kalau Anda tidak dapat jawaban balasan email, artinya jawaban Anda sudah cukup. Ya, minimal cukup. Kalau sampai dijawab dengan catatan itu artinya harus ada perbaikan ya. Karena sistem saya begitu. Saya tidak mau Anda membawa kesalahan sampai di akhir kuliah ini. Sebenarnya dalam arti sebenarnya Anda tidak mungkin Anda tidak lulus sebenarnya kalau Anda ikuti sistemnya. Ya. Oke ya. Baik Pak, izin konfirmasi lagi sekali Pak. Berarti untuk tugasnya itu apakah dibedakan antara tugas diskusinya dengan tugas individu yang di akhir nih Pak? Atau kan jadi dijadikan satu ya. Dijadikan satu, tapi yang wajib dijawab itu apabila ada tulisan tugas individu. Ya. Oke, yang diskusi tadi, pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide-slide itu sebenarnya saya desain untuk keaktifan di kelas. Tapi karena kita waktu kurang, jadinya kan seperti ini. Jadi itu ditangguhkan, bisa dijawab sendiri, digabung dengan tugas individu. Kalau belum dijawab tadi ya, tadi alasan nama asam nukleat kan sudah. Alasan struktur tadi, alasan apa? A berpasangan dengan T, G dengan C kan sudah ya. Beberapa kan ada yang belum tuntas ya. Itu aja ditambahkan. Tetapi intinya adalah menjawab tugas individu. Itu saja sudah cukup ya. Tapi kalau Anda bisa menjawab sampai diskusi detail yang belum dijawab, yaitu sebagai tambahan untuk nilai proses. Ya. Karena waktunya tidak cukup tadi. Halo. Tadi siapa ya? Sinta ya? Iya Pak, baik Pak. Nah itu juga untuk menjawab keraguan Anda apabila mungkin saya baca di chat sambil silakan kalau Anda mau meninggalkan room, kalau ada kuliah juga tidak apa-apa karena waktunya sudah habis. Tapi saya akan belum sudahi atau belum selesaikan karena saya mau lihat dulu rekamannya ya. Itu aja ya. Mungkin sudah jelas ya. Jadi maksud saya biar adil, saya kasih kesempatan untuk lanjut di rumah menjawab diskusi yang belum tuntas. Mungkin ada tadi sinyalnya kurang bagus, tidak bisa hidupkan mikrofon. Atau mungkin masalah klasik karena pas sedang ada acara, tempatnya sangat sangat ribut sehingga malu hidupkan mikrofon juga bisa saja. Pas ya saya tahu kok saya punya anak, banyak punya tetangga itu pas tahulah kondisinya bagaimana belajar online itu ya. Oke, makanya saya maklumi pakai cara seperti ini ya. Jadi di samping tugas memang harus dikerjakan juga ada diskusi yang saya tetap tulis di slide dan itu bisa dijawab apabila belum tuntas. Dan itu saya berikan kesempatan kepada mereka mahasiswa yang memang ada kendala itu pada saat online ya. Kendalanya ada dua, kendala memang malu, malas, atau memang kondisi tidak memungkinkan karena sinyal. Ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting ada usaha. Itu saja ya Sinta ya. Iya Pak, sama lagi satu Pak, untuk kemarin Bapak minta untuk mengingatkan untuk screenshot Webex dan tadi untuk di awal saya lupa untuk mengingatkan Pak. Oh iya ya. Sudah meng-screenshot pas Bapak menjelaskan, apakah tidak apa-apa, itu aja Pak? Oh enggak apa-apa, tapi nanti gini aja, nanti ingatkan paling tidak pada saat sesi diskusi atau dosen lain, itu kameranya semua dihidupkan, ya.
Ya, mungkin cocoknya pada saat sesi diskusi ya, presentasi tugas ya. Kameranya dihidupkan, kemudian nanti per slide itu kita akan foto ya. Ya, Sinta ya. Baik, Pak. Berarti saat di akhirnya, Pak, pas presentasi Ya. tugasnya ya. Oke, ya itu tapi untuk setiap kuliah screenshot aja, Sinta ya. Baik, Pak. Walaupun tidak menghidupkan kamera ya. Ya. Jadi pas menjelaskan gitu ya, screenshot aja mungkin kalau ada lebih dari satu boleh. Ya. Kan biasanya screenshot itu ada yang di-share, kemudian ada yang pesertanya kelihatan gitu ya. Kan bisa diatur di layar Anda masing-masing gitu. Ngerti maksudnya Sinta? Halo Sinta? Mengerti, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, terima kasih Sinta. Nanti mungkin Sinta bisa dibantu sama teman-temannya yang lain untuk mengingatkan screenshot setiap foto atau screenshot setiap kuliah. Tidak. Tapi yang untuk menghidupkan kamera untuk keseluruhan kemudian kita dokumentasikan satu-satu, saya minta pernahlah sekali misalnya paling tidak pada saat presentasi tugas mungkin ya. Seperti orang seminar biar ada dokumentasi. Ya itu saja. Silakan. Ini saya sudah absen lewat rekam. Ya. Oke, terima kasih. 92 berarti yang bergabung. Selamat sore, sampai jumpa. Minggu depan berarti sudah, nanti kalau tidak ada halangan nanti akan dilanjutkan dengan biomolekul karbohidrat dan lipida oleh Bu Laksmi ya. Kalau ibunya berhalangan mungkin diisi sama dosen lain atau saya ya. Itu saja, nanti silakan koordinasi saja dulu di Sinta bisa japri ke saya aja dulu ya. Untuk mengingatkan Bu Laksmi ya, nanti atau nanti saya sampaikan di WA aja ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih.